Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus waktu muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini pada Minggu 26 Maret 2023 ini sahabatku, kita sudah memasuki pekan Prapaskah yang ke-5 sahabatku. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, renungan singkat pada Minggu Pekan Prapaskah yang ke-5 ini sahabatku, bahwa hidup pada zaman modern ini tidak menghilangkan ketakutan kita akan kematian sahabatku. Sahabatku yang terkasih, tidak dapat dipungkiri loh bahwa lembaran hidup kita ditutup dengan misteri kematian. Sungguh sahabatku, peristiwa ini tidak dapat kita hindari. Namun sahabatku, dalam Yesus kita memperoleh sebuah kekuatan untuk memberikan makna baru kehidupan kita, yakni sahabatku, sebuah kesempatan untuk mengalami kasih Bapa sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, sebagaimana difirmankan Allah dalam kitab Yehezkiel sahabatku, difirmankan begini, "Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup." Sahabatku, maka hendaknya kita senantiasa hidup menurut roh, berani mencari,
melakukan dan sungguh-sungguh menghidupi serta tunduk kepada bimbingan roh, serta memusatkan hidup kita pada rencana dari Allah sendiri, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, jangan biarkan hidup kita dipimpin oleh ambisi yang ada pada diri kita, sahabatku, yakni yang hanya memuaskan keinginan manusiawi kita. Sahabatku yang terkasih, dari bacaan Injil pada kesempatan ini dari kisah Lazarus yang dibangkitkan dari mati, sungguh-sungguh menegaskan kepada kita semua bahwa Yesus sudah menebus kita dari kekuasaan maut itu, dari kematian menuju keselamatan, sahabatku. Sahabatku, manusia tidak lagi akan dikuasai maut kecuali kita membiarkannya, sahabatku. Kecuali kita membiarkannya dan sungguh tidak mengikuti bimbingan Tuhan, sahabatku. Lantas menjadi pertanyaan selanjutnya bagi kita sebagai bahan refleksi pada kesempatan ini, maukah kita setia pada bimbingan Tuhan? Jawabannya ada di dalam hati sebuah keluarga dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga kami semua tekun dan setia mengikuti bimbingan-Mu. Pakailah kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini sahabatku, supaya banyak orang semakin terima berkat, semakin banyak orang dipulihkan sahabatku, semakin banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.